Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Tiara, kita akan lanjutkan dialog kita. Sudah ada dua narasumber yang bergabung secara langsung dan juga secara virtual. Ada Mbak Poppy Amalia selaku psikolog dan juga melalui virtual tergabung yakni Abraham Samad selaku Ketua KPK 2011 hingga 2015. Baik, Pak Abraham, tadi kita sudah sedikit menyinggung, tadi juga sebelumnya juga sudah dibahas oleh Mbak Poppy di segmen sebelumnya mengenai perilaku pejabat dan juga keluarganya yang kerap flexing akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat. Kalau dari pandangan Pak Abraham sendiri kepada pejabat-pejabat kita, salah satunya ada yang dari KPK juga, seperti apa Pak Abraham? Ya, Mbak Tiara, dulu kita punya Code of Conduct ya, kode etik dan budaya organisasi di KPK. Sehingga semua perilaku, tingkah laku pegawai KPK dan keluarganya itu diatur. Dan Code of Conduct itu adalah Code of Conduct yang menurut saya itu sangat luar biasa karena benar-benar itu mencerminkan tentang integritas seseorang ya, tentang moralitas seseorang. Katakanlah kita bicara tentang flexing ya. Ini kan flexing ini perbuatan yang amoral ya. Perbuatan yang menurut saya melanggar sensitivitas kemanusiaan. Bayangkan di satu pihak orang masih hidup sangat memprihatinkan dan di lain pihak ada orang yang seenaknya memamerkan harta kekayaan. Berarti orang ini kan nggak bermoral, nggak punya sensitivitas kemanusiaannya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita berbicara dalam konteks pejabat negara, apalagi pejabat KPK, maka itu adalah pelanggaran kode etik, pelanggaran code of conduct. Harusnya itu sudah bisa diperiksa oleh Dewan Pengawas KPK. Kalaupun misalnya ada alasan bahwa pejabat lainnya, misalnya yang dipakai itulah misalnya barang-barang yang KW, istilahnya Mbak Tiara ya. Halo? Iya Pak. Silakan Pak. Halo? Silakan Pak Abraham. Katakanlah ada alasan ya, ada alasan misalnya katanya tas yang dipakai itu tas yang KW ya, bukan merek aslinya ya. Halo, ada kan alasan seperti itu ya. Itu pun juga pelanggaran hukum, pelanggaran hak cipta, kan gitu. Jadi tidak boleh dilakukan oleh aparat atau ASN, pegawai sipil negara, itu pelanggaran pidana. Kalau misalnya dia memakai tas, terus kemudian alasannya tas itu bukan merek aslinya, tapi misalnya itu KW1, KW2, KW3. Kalaupun itu dilakukan, itu pelanggaran pidana juga Mbak Tiara, karena itu kan pelanggaran hak cipta. Memakai barang yang bukan aslinya, itu pelanggaran pidana juga. Tapi saya ingin masuk ke dalam konteks yang lebih substansi mengenai pamer harta kekayaan. Akhir-akhir ini kan kita sangat prihatin karena sebenarnya yang banyak memamerkan inilah para aparatur sipil negara ya, atau penyelenggara negara atau pejabat. Pak, kenapa tuh Pak? Kok para pejabat ini malah berani ya Pak memamerkan kekayaannya dan tidak takut Pak? Apa sebetulnya? Pertama mungkin dia punya kelainan jiwa juga Mbak ya. Jadi ini kan perbuatan amoral. Nanti kita akan bahas ya, Mbak siapa sama Mbak Poppy ya di studio dari Iya Silakan, Mbak Poppy yang lebih tahu. Ini kan ada perilaku yang menyimpang. Tapi saya ingin katakan begini, orang yang melakukan ini adalah orang yang tidak berakhlak ya, tidak berintegritas. Kan salah satu nilai itu ada 9. Kalau kita lihat apa sih integritas itu ada 9 nilai-nilai, ada 9 value yang termasuk kategori integritas. Salah satu value di dalam integritas itu adalah kesederhanaan. Ya. Berarti kalau orang memamerkan harta kekayaan itu kan berarti dia tidak berperilaku sederhana. Karena kenapa value sederhana itu menjadi salah satu value yang ada di dalam integritas, karena manusia itu haruslah didorong untuk hidup sederhana. Kalau manusia tidak sederhana, dia bermewah-mewahan, berlebih-lebihan, padahal nanti gajinya tidak cukup untuk lifestyle mewah-mewah, maka kecenderungannya dia akan melakukan penyimpangan, melakukan perbuatan korup. Oleh karena itu sebenarnya bermewah-mewahan itu dilarang di dalam nilai-nilai integritas. Jadi ada 9 nilai-nilai integritas, salah satunya kesederhanaan. Dan itu menjadi nilai-nilai dasar di KPK dan juga itu diadop
oleh nilai-nilai dasar yang ada di penyelenggara negara, utamanya pegawai negeri sipil, tentang kesederhanaan. Pak Abraham, Mbak tentu Tiara, Anda kita bisa bercermin ya. Anda tentu sering berhadapan langsung dengan kasus-kasus serupa pada saat Anda menjabat begitu. Tapi berdasarkan hasil penyidikan pada saat pada KPK pada saat itu, sebenarnya apa yang bikin mereka ini nggak malu gitu Pak? Memamerkan atau menggunakan uang-uang yang sebenarnya justru bukan uang mereka, bahkan uang rakyat. Ya, jadi sebenarnya begini Mbak ya, itu kan mudah saja mendeteksi seseorang apakah uang yang digunakan membeli barang-barang mewah itu ya, yang kemudian dipamerkan itu halal apa enggak, itu mudah saja mendeteksinya. Pertama, kita bisa melihat profil gaji pendapatan seseorang, berapa sih gaji pendapatan dia ya. Kemudian kita sesuaikan. Apakah dengan profil gaji pendapatan yang didapatkan itu dia bisa membelikan barang-barang mewah. Jadi mudah sekali mendetek itu. Ya? Kalau ternyata itu tidak sesuai dengan profil kalau itu tidak sesuai dengan profil pendapatannya, maka itu bisa diindikasikan bahwa harta yang diperoleh itu adalah harta yang didapatkan dari cara yang tidak halal atau ilegal. Jadi ada satu metode yang kita pakai dulu di KPK Mbak Tiara ya, namanya lifestyle analysis. Oke. Halo Mbak Tiara. Iya, silakan. Terdengar Pak, silakan. Jadi, halo Mbak Tiara. Iya Pak Abraham. Jadi ada metode yang kita dulu bisa gunakan di KPK namanya lifestyle analysis. Itu untuk mendetek perilaku penyelenggara negara. Jadi dari lifestyle analysis kita bisa mendeteksi misalnya seseorang keluarganya itu bermewah-mewahan, terus kita profil gajinya berapa, itu kita bisa mendapatkan gambaran sesungguhnya dari perilaku dia. Apakah perilakunya menyimpang atau tidak, apakah perilakunya melanggar tindak pidana apa tidak. Itu mudah sekali sebenarnya mendetek. Oleh karena itu sebenarnya aparat penegak hukum bisa memakai cara itu, namanya lifestyle analysis, metode lifestyle analysis. Pak Abraham, itu izin bisa kita saya mendapatkan gambaran dari situ. Menampilkan visual Pak ini kepada pemirsa juga. Ini merupakan isu transaksi dan perputaran uang 300 triliun yang muncul usai pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo diperiksa KPK. Dan hal ini diungkap pertama kali oleh Menko Polhukam Mahfud MD, pemirsa. Kita simak bagaimana isu ini bergulir saat ini. Nah, ini statement yang dimunculkan atau disampaikan oleh Mahfud MD pada tanggal 8 Maret 2023. Di mana itu tahun, dan ini merupakan statement juga dari Kepala PPATK tahun 2023 tanggal 10 Maret kemarin, pemirsa, yang dipegang Ibu Menko terakhir adalah rekap dari beberapa ratus laporan yang pernah kami kirimkan kepada Kemenkeu sepanjang tahun 2009-2023. Ya, itu dari Kepala PPATK ya Tiara, Ivan Yustia Vandana pada 10 Maret 2023 lalu. Dan pernyataan selanjutnya ini dari Sri Mulyani, Menteri Keuangan, yang menyampaikan mengenai 300 triliun rupiah sampai siang hari ini dirinya tidak mendapatkan informasi soal 300 triliun rupiah tersebut. Itu ngitungnya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat, itu pernyataan disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan ya, Sri Mulyani, Tiara. Nah, kemudian ini juga ada dari Mahfud MD. Saya waktu itu sebut 300 triliun rupiah, seusai diteliti lagi ternyata lebih dari itu, 349 triliun rupiah mencurigakan. Uang yang sama mungkin berputar 10 kali secara aneh, mungkin dihitungnya 2-3 kali. Ini yang kemudian disebut bersama dengan Menteri Sri Mulyani ya kemarin pada saat konferensi pers, Vera dan juga pemirsa. Dan tadi menanggapi komentar ataupun juga statement yang sudah disampaikan Pak Abraham, tadi sempat disintil. Ini mungkin ada kelainan gitu ya. Kalau dari Mbak Popi sendiri melihatnya apa yang terjadi, apa yang disebut mungkin ada sindrom tertentu begitu? Sebenarnya kalau misalnya terus memamerkan, udah tahu bahwa itu bukan miliknya, tapi dia harus dia harus konsisten ya untuk memamerkan sesuatu. Berarti ada kecenderungan dia mengalami narsisme, narsistik. Jadi ingin banget supaya orang itu memperhatikan dirinya, ingin memamerkan segala sesuatu agar dapat perhatian. Namanya flexing. Flexing itu memamerkan dan dia adalah pelakunya gitu. Tapi kalau kita tidak berhenti aja, kita nggak posting aja, itu merasa bersalah. Fulfill yang hilang adalah kasih sayang. Perhatian, like,
perhatian yang mereka cari itu tadi ya? Untuk dihargai, diterima. Berarti masalahnya orang-orang tersebut punya masalah masa kecilnya kurang kasih sayang, kurang arti pengertian cinta. Jadi konotasi selalu disamakan benda adalah kasih sayang, benda adalah perhatian. Oke, Mbak Popi tadi kalau kita lihat pernyataan dari Pak Abraham menyebutkan bahwa mereka ini kelainan jiwa. Dari psikolog melihatnya seperti apa, Mbak? Ya tadi kan tergantung ya, kalau misalnya dia memamerkan itu adalah prestasinya, itu beda ya, dapat penghargaan. Kuliah S2 lagi nih, misalnya kayak gitu, ASN bukan nggak boleh, boleh dong. Kemudian juga dia berprestasi hal yang positif, tapi kalau negatif terus-terusan dilakukan, ya berarti ada gangguan. Nah ini jangan dibiarkan gitu. Lagi juga tadi saya tambahkan juga dengan Pak Abraham tadi mengatakan dari apa sih integritas dari KPK, tambahan lagi adalah surat edaran dari Kemenpan RB nomor 13 tahun 2014 tentang gerakan hidup sederhana. Sebenarnya itu udah dijelaskan banget kok dari tahun 2014, dan disitu jelas banget tidak di ayat 2 ya, tidak memperlihatkan kemewahan atau sikap hidup yang berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatuhan dan kepantasan sebagai rasa empati terhadap masyarakat. Jadi artinya kalaupun kamu kaya banget nih Pak pejabat karena harta turunan dari 7 turunan keluarga, atau istri kamu kaya banget deh, kayak misalnya orang pejabat tapi nikahnya sama istri yang kaya, yang pebisnis, yang ulala, nggak boleh juga dipamerin, tetap nggak boleh. Jadi dia percuma deh udah. Kalau kamu punya moge, kalau kamu punya mobil Rubicon, kalau kamu punya segala macam, punya aja, tapi jangan dipakai. Nah masalah kan jadi pejabat nggak gampang kan, coba pikirin deh. Itu PR-nya ya, Mbak Popi ya. Nah, Pak Abraham masih tersambung bersama kami ya? Oke. Pak Abraham, Mbak Tiara. Pada saat Pak Abraham Samad bersama juga jajaran teman-teman KPK pada saat itu menjabat ya, Pak, pada tahun 2015 begitu ya. Ini kan tidak ada Pak, flexing tersebut ini juga tidak diviralkan, tidak disoroti begitu. Tidak banyak juga pejabat yang melakukan hal serupa. Nah, bagaimana caranya agar pejabat kita pada saat ini bisa melakukan hal yang sama, Pak? Artinya juga tidak di sosial media, tidak terlalu memamerkan harta benda yang bahkan bukan miliknya gitu. Pertama mungkin ada keteladanan juga, Mbak ya. Jadi kan yang kita bicarakan ini flexing atau pamer harta kekayaan yang negatif ya. Seperti tadi yang dikatakan pakar psikolog, kalau memamerkan harta kekayaan atau memamerkan prestasi dalam hal yang positif, no problem. Sekarang diskusi perbincangan kita ini kali ini kenapa jadi persoalan? Karena yang jadi persoalan adalah pamer harta kekayaan atau flexing yang negatif, ya, yang tidak punya sensitivitas. Harusnya kan dalam keadaan seperti ini kita harus punya sensitivitas ya, punya empati terhadap bangsa dan negara yang sedang mengalami hal yang mungkin semua orang tidak mudah makan ya. Di saudara-saudara lain kita masih ada yang hidup di emperan-emperan toko, tapi dengan gampangnya kita memamerkan harta kekayaan itu kan perbuatan yang menurut saya tidak berintegritas. Dulu di KPK ya pada waktu itu memang kan seperti tadi saya katakan Mbak, kita punya code of conduct ya yang mengatur segala tingkah laku insan pegawai KPK dan keluarganya. Dan setiap pimpinan KPK itu harus memberikan tauladan, contoh, role model. Contohnya begini, dulu waktu periode kepemimpinan KPK zaman saya, itu mobil dinasnya Mbak, mobil dinasnya itu hanya mobil Innova. Itu salah satu contoh yang kita berikan kepada ASN lain. Sehingga pada saat itu kepolisian juga meniru kita. Pada saat itu Kapolrinya Pak Tarman. Jadi Pak Tarman juga memerintahkan pada saat itu seluruh jajaran kepolisian, baik Kapolda yang ada di provinsi-provinsi juga menggunakan mobil jabatan, ya, mobil dinas, yaitu Innova. Itu adalah salah satu cara bagi aparatur penyelenggara negara untuk memberikan contoh kesederhanaan. Jadi sebenarnya harus ada keteladanan juga dari atas, ya. Misalnya dari menterinya, misalnya presiden atau menteri keuangan mengeluarkan surat edaran, misalnya mobil dinas para pejabat eselon 1, mulai dari menteri sampai eselon 1 ke bawah hanya menggunakan Innova. Itu konkret itu Mbak. Konkret untuk menunjukkan bahwa kita sedang empati. Konkret menunjukkan bahwa kita betul-betul ingin
menampilkan kesederhanaan. Jadi kesederhanaan itu bukan cuma sekedar lip service tapi tidak konkret. Kalau sekedar kita menghimbau tapi tidak ada contoh yang kita berikan, maka itu yang disebut lip service. Makanya kalau menteri mau mencontohkan atau siapa saja kepala-kepala lembaga kepada di bawahnya, maka yang pertama-tama jadi role model adalah pimpinannya, misalnya menterinya. Bikin dong surat edaran. Kalau tadi kan sudah ada surat edaran dari Kementerian PAN dan Reformasi. Harusnya itu menjadi rujukan bagi kementerian-kementerian lain, lembaga-lembaga lain, instansi lain untuk mengimplementasikan bagaimana yang dimaksud kesederhanaan. Pertama, ya itu tadi mobil dinas harus juga mobil dinas yang sederhana. Jangan kita ngomong kesederhanaan tapi mobil dinas Camry apa dan lain sebagainya itu kan menurut saya ambigu juga ya, cuma sekedar lip service. Jadi dulu KPK itu mencontohkan apa yang tertera di dalam code of conduct-nya, kode etiknya, budaya organisasinya. Dulu mobil dinas di KPK itu bayangkan, sebagai ketua KPK saya punya mobil dinas itu Innova, Mbak. Iya, Pak. Sekarang kan ada pergeseran. Mobil dinas di KPK saja udah bukan Innova. Itu kan berarti sudah tidak tepat lagi kalau dibilang tidak mengimplementasikan kesederhanaan. Kemudian tiba-tiba ada apa itu pejabat KPK yang keluarganya menampilkan ikut-ikutan pamer harta kekayaan. Kenapa sampai mereka berani begitu? Karena dia melihat bahwa budaya di KPK itu sudah bergeser. Mulai dilihat bahwa pimpinannya juga mobil dinasnya sudah bukan seperti dulu lagi. Jadi intinya harus ada keteladanan, ada contoh yang diberikan, bukan sekedar surat edaran begitu. Intinya harus hidup sederhana ya Pak harus Abraham contoh, ya. Yang Dan konkret. tidak bisa dinormalisasikan. Iya. Apa yang Iya, sudah harus menjadi. hidup baik. sederhana. Baik, Pak Abraham sudah tangkap poinnya. Sama dulu begini Mbak, satu lagi contoh kesederhanaan. Singkat saja Ya, Pak, singkat. pejabat KPK dulu kalau berangkat ke suatu daerah, itu pimpinannya, saya ketuanya, itu kita kalau di pesawat pakai kelas bisnis loh. Ketua KPK loh, setara dengan menteri itu cuma menggunakan kelas bisnis. Itu kan salah satu cara untuk menerapkan kesederhanaan. Baik Pak Abraham Samad, terima kasih sudah berbagi kisah cerita ya di sini di Apa Kabar Indonesia Siang, berdialog dengan kami dan juga tentunya dengan Mbak Poppy Amalia, psikolog. Sekali lagi terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Poppy, Pak Abraham terima kasih. Sehat selalu.